Hai guys, hari ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat animasi logo seperti Net TV. Untuk yang hari ini, banyak orang yang bilang bahwa animasi ini yang aku buat yang baru ini hampir mirip dengan yang asli. Tapi menurutku kalau aku presentasikan sorry, sekitaran 85% baru kayaknya persis. Tapi tergantung dari kalian sendiri persis atau tidak. Oke, jika kalian penasaran, langsung aja kita mulai tutorialnya. Di episode kali ini, LH Tutorial Adobe After Effects bumper net 85% hampir persis. What's up LH viewers, ketemu lagi dengan gue LH di LH Tutorial. Kali ini kita masuk di episode yang kedua. Bukan episode kedua sih, tutorial yang kedua. Kebiasaan bikin vlog jadi episode gitu ya. Oke, hari ini kita akan mencoba membuat editing lagi, membuat logo net lagi. Tapi untuk seri yang kedua ini agak berbeda. 85% hampir mirip gitu ya. Nah, kita akan coba caranya yang 85% hampir mirip itu yang gimana sih. Kita langsung aja ke komputerku. Oke, caranya kita langsung aja bikin. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu adalah dalam pemilihan gambarnya ya. Jadi kalau kita kasih perbandingan ya, aku ada punya dua logo, ada yang logonya net dan ada yang logonya net punya aku ini ya. Kita akan coba lihat perbandingannya gitu. Gue bikin komposisi baru dulu ya, ini klik OK, terus logo Yesen aja gue kasih ini gedenya kecilin. Nah di sini set sini, kemudian gue nyari dulu logo di mana logo netnya. Oke, di sini aku udah punya dua logo yang berbeda gitu ya. Oke, sebelumnya nih gue ratain tengah dulu biar ups ini. Nah, kita lihat dari perbedaan dua logo ini. Aku punya logo yang net yang asli nih, ini 564x564 gitu. Ini kan logo kerennya kotak berarti. Yang satunya lagi ini 2298x586. Jadi ini landscape, lalu yang ini kotak gitu. Nah, apa perbedaannya sebenarnya, apa yang gue jadi masalahin gitu. Nah, kita akan coba langsung kita kasih efeknya ripple gitu. Kita coba ripple yang distort dua-duanya ya. Kalau titik-titiknya aku ganti di sini sekalian, titik-titiknya ganti simetrik. Ini juga sama. Terus ini kita ganti 100. Ini juga ganti 100. Nah, jadi masalah adalah ini dia. Ketika kita lihat, ini mungkin coba ulangi deh. Ini 100, terus ini juga 100. Ini kasih center ke sini. Set. Ini kasih center di sini. Enggak. Ya. Simetrik. Apa perbedaannya adalah gini. Kalau misalkan yang ini kalau kita lihat yang only ini, dan dulu mana sih yang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat yang logo net yang kotak ini,
Kalau kita play pas ya, karena kotak gitu resolusinya. Tapi kalau misalkan yang mendatar ini, yang logonya Yesenet ini, kita lihat kalau kita play terasa kecil banget gitu ya. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena yang ini bisa terjadi karena logonya yang mempunyai resolusi tinggi. Dia resolusinya 2298 x 586 gitu. Terus lagi ini baru resolusi gede, terus dia landscape gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya logo yang kayak gini, jadi resolusinya kecil dan juga landscape gitu. Coba kita amati. Kalau ini gue gedein, kita lihat ya, logonya ini 223 x 67, jadi kecil banget gitu. Gue kasih ripple, terus ini simetrik, terus dikasih di tengah, terus ini 100. Kalau kita play, kayak gimana ya, nggak enak dilihat gitu ya. Ini disebabkan karena resolusinya yang kecil dan juga landscape gitu, landscape dan resolusinya sangat kecil gitu. Nah, aku punya beberapa cara agar dia nggak kayak gini gitu. Jadi biar kualitasnya hampir sama dengan yang ini, yang kotaknya ini gitu. Jadi kalau kita lihat yang kotak net, yang kotak ini, yang resolusinya square ini, biar lancar kayak gini, aku punya beberapa triknya. Dan kita akan menggunakannya di logo Yesenet ini, karena kalau pakai logo net takut copyright ya, gitu. Nah, di sini gua hapus dulu ripple-nya. Nah, ini gue ganti di tengah, terus gue ukur segini. Ya udah di segini aja deh. Oke. Begitu. Caranya adalah, ini kan logo Yesenet udah kayak gini. Kita pre-compose dulu. Caranya adalah, ya kalian tahu ya, klik ini logonya ini, terus Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C untuk pre-compose. Ini misalkan gue ganti aja logo Yesenet gitu aja deh. Oke. Nah, di logo Yesenet ini cuman segini nih. Nah, kita atur dulu resolusinya gitu. Jadi kita klik Ctrl K kalau misalkan ini masih resolusinya segini. Jadi kita ganti ke HDTV, terus aspek ratio oke, terus klik oke dulu biar ngepasin. Ctrl K lagi, terus di height-nya mungkin gede, enggak sih, mungkin logo Yesenetnya yang gue kecilin di segini, set ini. Kalau kita lihat di komposisi 1, ya mungkin kecilan ya. Ini kita klik kanan biar ngepas gitu, klik kanan, transform fit to comp kayak gini. Nah, udah kayak gini, kita langsung aja animasiin pakai ripple dulu. Sekarang kita lihat kalau pakai ripple, terus dia di tengah. Bentar, kita pasin di sini. Oke. Terus ganti ke simetrik, terus radiusnya 100. Kalau sekarang kita lihat, dia udah ngefek ya. Nah, kayak gini nih, udah ngefek ya. Oke, jadi kayak gitu. Gue delete lagi. Sekarang kita langsung udah jadi ini logonya. Sekarang kita bikin maskingan. Nah, kalau di yang pertama itu kita bikin maskingan satu lingkaran, terus di detik selanjutnya kita bikin kita ukur sendiri gitu. Nah, aku punya beberapa cara yang gampang ya. Nah, itu adalah
kita pilih nih rectangle tool ini, ganti ke ellipse tool. Nah, terus di logo Yasenet ini kita bikin maskingan yang pertama. Zoom dulu, mungkin segini. Oke, terus segini. Kita bikin maskingannya. Kasih shift biar konsisten. Nah, di sini kita arahin set, mungkin segini. Iya, segini. Terus kita bikin maskingan yang kedua. Jadi maskingan kedua mungkin lebih gede lagi, terus satu ukuran segini. Sekarang kita bikin guide biar gampang gitu. Jadi caranya adalah kembali ke V, lalu kita keluarin tuh rulernya, Ctrl R, terus kita bikin guides-nya. Jadi di sini. Ya, terus yang vertikal juga. Mungkin. Iya, di sini. Terus yang ini kita pasin yang mesh 2. Yang gede ini. Set. Nah, kayak gini udah cukup. Nah, terus di mesh 2 ini kita kasih expand semua, terus mesh pad-nya ini dibuka stopwatch-nya dua-duanya ya. Terus yang di mesh pad 2 ini, kita cut, terus pindah ke mesh pad yang mesh 1. Terus kita ke detik kedua ya. Ctrl V. Dia kecil, jadi kayak gini nanti. Mesh 2 nya kita bisa hapus karena kita nggak perlu. Jadi delete. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan. Ini kan. Iya. Begitu. Lanjut. Setelah itu kita kasih efek ripple-nya. Jadi kita kasih efek ripple di efek control. Ripple-nya masuk. Kita atur senternya di titik ya. Oke. Kita atur anchor point-nya di sini. Center of ripple-nya ke tengah. Jadi di guide yang udah gue bikin di sini. Nah, lalu asimetrik ganti ke simetrik. Terus sekarang kita klik kanan. Lalu di sini, salah. Kita sembunyiin dulu si guide-nya. Caranya adalah kontrol titik koma untuk menyembunyikan si guides. Udah ya. Terus kita akan animasikan. Jadi animasinya adalah di detik ke-6. Menurut perkiraannya. Karena aku bikin ini pakai perkiraan saja. Turun 1 frame. Ya, di sini. Kita radiusnya nih di stopwatch kita klik. Terus di detik ke-0 radiusnya ganti jadi 100. Sekarang kalau kita lihat kayak gini nih. Tapi kan ini kecil ya. Kalau kecil kan nggak enak ya jadinya. Jadi biar gede gelombangnya, kalian bisa atur height dan width-nya. Mungkin segini, set. Enam detik kayaknya kurang lama, mungkin 7 detik aja deh. Jangan lupa wave height-nya, wave width dan juga height-nya di aktifin keyframe-nya. Terus di sini logonya klik U biar keluar. Terus ini biarkan di samping sini dulu. Terus ini 6 yang keyframe ini geser ke 7.
klik shift biar ngepas sama si rollernya ini. Ya, kalau kita lihat sekarang, kayak gini doang gitu. Sekarang ini kita kasih ke sini, kita animasiin selanjutnya. Nah, ini kan kayak gini, nanti lama-lama nggak, kayaknya bentuknya nggak kayak gini gitu. Jadi kalau semakin lama kayak gambar patah-patah ini kayak gininya menjadi menyatu gitu, jadi nggak bentuknya kayak gitu. Jadi caranya adalah wave width-nya kita tinggikan, sementara height-nya kita turunin. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita lihat lagi, gitu. Terus coba kita tutor lagi deh. Kurang gimana ya, width-nya kurang gede. Set guys. Kalau kita lihat, nah kayak gini udah cukup. Mungkin wave speednya 1 kayaknya kurang, cukup ganti 2. Kalau 2 jadinya gimana? Terlalu cepat. Pak Logonet gak secepat itu, mungkin 1,5. Ulangi. Ya oke lah, kayak gini cukup bagus juga gitu, udah kelihatan ya. Nah sekarang oh ya lupa aku. Nah di maskingan ini kan bentuknya kayak gini, kita pengen memperhalus aja. Kalau misalkan bentuknya kayak gini kan kayaknya nggak gimana ya, kurang lembut. Jadi di sini di mousepad, jadi di mousepad ini kita buka di mesh 1, terus feedernya mungkin kita tinggiin, mungkin biar puasin aja potongnya di mana, di sini mesh. Jadi tapi nggak usah kiri-kiri amat ya, mungkin segini cukup terlihat. Jadi kelihatan udah lebih smooth gitu. Sekarang kita akan bikin lingkaran. Jadi nanti pas keluar ini, sebelum keluar si Logonetnya ini, ada kayak bola tenggelam gitu di pas titiknya ini, terus nanti keluar TENCY nya gitu. Nah untuk bikinnya adalah ini, kita klik U double biar hilang gitu. Terus kita bikin lingkaran. Jadi di sini kita klik kanan, new shape layer. Di shape layer ini kita bikin kotak lingkaran gue. Terus kita bikin lingkarannya segini ke sini. Terus diatur aja stroke-nya, mungkin nggak usah pakai strokes. Terus fill-nya ganti ke warna yang sama. Oke. Terus anchor point-nya kita pindahin. Nah anchor point-nya aku pakai anchor point mover dari Mr. Horse yang satu kumpulan sama Animation Composer. Mr. Horse, oke. Ngomongnya jelek banget ya. Nah di sini kita pindahin si anchor point-nya ke tengah. Jadi klik ini aja doang. Udah di tengah. Jadi logikanya, kalau kita misalkan nggak punya pluginnya, sarannya adalah kita klik Y ini untuk ganti si posisinya si anchor point. Klik and drag, langsung klik Ctrl biar konsisten. Jadi di tengah ini lepaskan gitu, sama. Tapi di sini aku pakai ini aja yang enak gitu, sini nggak pengaruh gitu.
Nah sekarang kita pasin dulu. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai ukurannya, kita pasin dulu. Caranya adalah ini mungkin kita perbesar sedikit. Set. Di sini kita klik T, opacity. Opacity-nya kurangin sekitar segini. Nah jadi kita klik, jadi kelihatannya. Jadi kelihatan ini yang di dalam, di bawahnya. Kita kecilin dulu biar ngepas. Pas di tengah ya, mungkin segini ya, terus ini 100 gitu. Nah terus sekarang kita animasiin dulu. Ini kita hide dulu animasi YesNet-nya. Nah sekarang kita akan animasiin posisi, jadi nanti bolak keluar set ke sini gitu. Nah caranya adalah kita animasiin posisi dan scale. Jadi kita klik P sama skill. Jadi sama skill klik Shift S gitu aja deh, biar gampang. Nah jadi aku maunya di detik ke 1 udah ada di sini. Jadi position kita tentang, terus di detik ke 0 mungkin posisinya di sini. Sorry, oke kan fit up ada pesan lagi biar kelihatan gitu. Terus sorry susah amat ya. Oke jadi di sini kita animasinya di sini. Set, mungkin di sini kurang jauh, mungkin segini. Terus skillnya di detik 1, skillnya segini. Terus di detik ke 0 kita gedein di sekitaran segini. Jadi posisinya juga ada kecil. Mungkin segini. Terus di detik ke berapa ya? Di tengah nih kira-kira mungkin frame beberapa sini. Ini 29,97, berarti frame tengahnya 15 ya. Jadi frame ke-15, di frame ke-15 posisinya kita ganti ke sini. Nah ini ada kayak posisi ini, kita bisa atur lengkungannya. Nah kayak gini. Jadi kalau kita lihat, nah ini gitu. Nah kita akan memperhalus dengan cara ini. Dua ini kita klik kanan, keyframe assistant, easy is out ya. Terus ini easy is in. Kalau kita lihat, nah itu. Nah habis itu kita klik T. Scale betul ya, benar-benar kayak gini. Jadi bukan opacity. Jadi udah kayak gini, kita majuin sekitaran 5 frame ya. Mungkin di detik 1 frame ke-5 skillnya jadi 0 ya. Terus kita geser framenya jadi di 1 detik frame ke-3. Kemudian kita zoom. Si komposisi logonya ini, yang logo YesNet ini, kita geser ke sini, pasin di sini. Terus kita show dari sini. Nah kayak gini. Sekarang kalau kita lihat speed up 100%, kalau kita lihat sekarang, nah gini. Jadi kayak gini. Inilah hasilnya. Jadi cukup gampang ya. Dan itulah hasilnya, dan banyak yang bilang ini persis, tapi ini 85% persis ya. Tergantung sih dari kalian penilaiannya gimana. Kalau aku mungkin 85% udah hampir mirip. Dan karena ini logonya YesNet, jadi gue nggak bisa memperkirakan ini 100% mirip atau enggak. Kalau logonya net asli mungkin bisa dibilang mungkin 85% lebih mirip gitu. Jadi ya itu untuk hari ini tutorialnya untuk After Effects kali ini.
Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan untuk aku bikin tutorial apa, kirimkan di bagian di komentar di bawah, atau mungkin kirimin ke sosial mediaku. Kasih hashtag berikut biar bisa baca dan kalian semakin tertarik pakai sosial media ya. Terus jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Lukman Yesinet agar gue semakin semangat untuk bikin tutorial selanjutnya. Dan biar kalian juga nggak ketinggalan video yang lainnya yang gue update di Lukman Yesinet gitu. Itu aja dan terima kasih sudah nonton. Thank you so much for coming and have a great day guys.